Pemirsa, masih dalam program Juru Bicara dan tentunya kita masih membahas mengenai kawasan Labuan Bajo. Dan pengembangan dari kawasan Labuan Bajo ini bukan semata-mata hanya untuk memanjakan wisatawan, namun juga tidak terlepas dari pertemuan G20 yang berlangsung sepanjang Juni sampai dengan September tahun 2022 dan juga ASEAN Summit pada tahun 2023. Lalu seperti apa sih sebenarnya kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman dari BPOLBF? Kita akan langsung ini Bu Sana bisa dijelaskan Bu sejauh ini untuk persiapan dari kegiatan internasional gitu Bu. Kita hal-hal apa yang kita lakukan sejauh ini? Ya, pertama-tama adalah kami sangat bersyukur ya teman-teman di Labuan Bajo bahwa dipercaya untuk menjadi tuan rumah beberapa event untuk G20 maupun Asian Summit 2 tahun lagi 2023. Yang jelas inilah yang menjadi mimpi kita bersama sejauh ini selama 2 tahun terakhir untuk menyiapkan dan memantaskan diri untuk bisa menghela event internasional. Nah, kembali lagi yang perlu kita siapkan dan sudah disiapkan pertama adalah akomodasi baik hotel, restoran, kapal maupun fasilitas rapat gitu ya yang kelasnya internasional, hotel bintang 4, bintang 5, kemudian juga sertifikasi CHSE, jadi memenuhi standar ini juga. Lalu percepatan vaksinasi dan pemerintah kabupaten juga luar biasa sekali antusiasnya dan mereka bisa sampai hari ini saya pikir lebih dari 80% ya untuk vaksinasi sudah berjalan dan akan terus seperti itu. Kemudian yang lainnya juga bagaimana kita menciptakan produk-produk aircraft dan yang bisa masuk ke dalam event tersebut untuk diperkenalkan karena ini adalah endorsement yang luar biasa. Yang kedua juga adalah produk wisata tematik lainnya. Jadi ada desa wisata, kemudian ada wisata kebudayaan. Kami ingin orang beneran melihat bahwa selain Komodo ada juga yang lain ya gitu. Dan ini yang sangat menarik dan akan kita kemas untuk di event-event internasional ini. Selain itu juga sepanjang tahun juga kita akan membangun keramaian di Labuan Bajo untuk membiasakan Labuan Bajo sebagai destinasi event dan destinasi MICE juga karena kami melihat ke depan bahwa Labuan Bajo ini sangat cocok untuk lokasi MICE khususnya untuk isu-isu yang terkait lingkungan, kreatif ekonomi, pemberdayaan yang seperti itu dan harapannya juga Labuan Bajo punya segmen yang lebih luas lagi ke depannya. Pada prinsipnya event internasional ini membuat kami di Labuan Bajo belajar jauh lebih cepat gitu ya karena harus memenuhi standar internasional juga termasuk teman-teman yang sekarang semua lini sedang mempersiapkan diri baik pemerintah kabupatennya kemudian ekosistem industrinya untuk bagaimana menghandle sebuah event internasional. Oke, baik. Ini kan event internasional besar begitu Bu ya. Nah kalau dilihat sejauh ini kita kerjasama atau mungkin kita menjalin komunikasi dengan siapa saja Bu, mungkin dari sumber daya manusianya karena nanti kan akan membutuhkan berbagai kelompok masyarakat begitu Bu yang sudah ahli dalam bidang mungkin wisata edukasinya nanti kita memperdayakan siapa begitu. Ya jadi di kesempatan ini juga karena Labuan Bajo menjadi tuan rumah beberapa side event juga gitu ya itu kan kepanitiaannya beda-beda jadi ada kementerian masing-masing gitu jadi kami akan berkoordinasi dengan masing-masing kementerian kemudian juga mengoptimalkan fasilitas yang dibutuhkan. Misalkan nih di Labuan Bajo dari Kominfo telah menerapkan 5G gitu kan dan saya pikir luar biasa sekali jadi kita bisa masuk ke konteks digital ekonomi dan pemberdayaan seperti itu di desa-desa sampai ke kota pelosok. Kemudian kita juga bisa bermitra dengan teman-teman desa wisata yang sudah punya produk yang selama ini mereka belum bisa punya kesempatan memperkenalkan kepada pasar dan publik. Nah inilah momennya untuk kita bisa bikin fam trip nanti bersama delegasi kalau ada yang berkenan gitu ya untuk bisa melihat ternyata ini sisi lain Labuan Bajo loh seperti itu. Nah tapi yang lebih penting lagi juga adalah memang brand G20 dan Asian Summit ini juga kami harapannya adalah bisa mengendorse destinasi Labuan Bajo Forest bahwa selain Labuan Bajo ada Werebo, ada Kelimutu, ada kemudian Momere, Teluk Momere dan segala macamnya darat laut. Nah ini yang akan selalu kita optimalkan. Untuk itu kami juga saat ini bersama teman-teman pelaku parekraf yang ada di 11 kabupaten nih wilayah koordinatif kami sedang mengumpulkan konten-konten dan membuat semacam informasi dan juga konektivitas sehingga wisatawan itu mudah dan mengetahui ada peta gitu kan mereka tinggal pilih mau kemana berapa lama ke sana pakai apa nginep di mana makan apa yang kayak gitu-gitu. Oke. Baik Ibu Sana kalau teman-teman gini pemirsa juru bicara juga ingin melihat
untuk mengetahui informasi-informasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh teman-teman dari BPO LBF ini bisa diakses di mana saja kira-kira Bu? Ya, tentunya bisa diakses ke website ya. Yang pertama labuanbajoflores.id. Kemudian kami juga punya Facebook di BPO Labuan Bajo Flores. Ada YouTube juga BPOLBF. Nah, tapi yang paling aktif tentunya Instagram ya, @BPOLBF. Dan di situ juga kami mengundang untuk teman-teman semua memberikan masukan. Kalau ada info atau input terkait pengembangan Labuan Bajo, silakan tinggalkan pesan di situ, nanti kita akan follow up. Dan kemudian juga harapan kami ini juga menjadi momen untuk kita menciptakan peluang kemitraan dan kolaborasi ya, karena kembali lagi membangun destinasi kan nggak mungkin bisa sendiri nih, jadi harus rame-rame keroyokan, tapi keroyokannya yang terorganisir gitu ya, sehingga pariwisata keberkelanjutan tuh bisa tercapai. Baik, intinya adalah membangun kawasan Labuan Bajo ini dari teman-teman BPO LBF ini adalah keroyokan tapi terorganisir gitu Mbak ya, dan kita tunggu secepatnya informasi dari Ibu bahwa semuanya sudah tertata, sudah sangat jauh dari sebelumnya begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Sana Fatina selaku Direktur Utama BPO LBF telah memberikan edukasi juga kepada pemirsa Juru Bicara pada hari ini. Semoga kita tunggu informasi yang lebih baik lagi dan juga teman-teman bisa lihat di akses di internet yang seperti Ibu sampaikan tadi dan sosial media. Terima kasih Ibu Sana. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kita bersama Ibu Sana mengenai pembangunan atau perkembangan di kawasan Labuan Bajo. Dan informasi tadi juga dapat Anda akses melalui indonesia.go.id, infopublik.id, FMB 9 dan juga Indonesia Baik. Sekian dalam perjumpaan kali ini, saya Muna Zarinisa pamit, salam sehat, sampai jumpa.